Assalamualaikum semuanya. Masih semangat kan untuk belajarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai iklan media cetak. Materi ini terdapat dalam tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar. Ketika kita membaca majalah atau membaca koran, terkadang kita melihat sebuah iklan yang tertera di dalamnya. Iklan yang tercantum dalam koran ataupun majalah biasanya iklan berupa layanan masyarakat ataupun iklan yang mempromosikan barang atau benda-benda. Untuk iklan layanan masyarakat biasanya berupa himbauan atau ajakan, sedangkan iklan yang berupa promosi barang biasanya menjual benda-benda atau produk-produk yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Nah, supaya lebih mengerti, yuk kita simak baik-baik ulasan mengenai iklan. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Kalimat yang dipergunakan dalam iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Pemilihan kata yang tepat dalam sebuah iklan sangatlah penting supaya iklan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat bahasa iklan. Di antaranya yaitu bahasa iklannya biasanya bersifat mengajak. Kemudian, menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau mari. Bahasanya ini harus ditulis semenarik mungkin. Dan yang terakhir, dapat diberi rima supaya para pembaca akan selalu mengingatnya. Selain bahasa iklan, yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah iklan yaitu unsur-unsur iklan. Nah, di sini ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Apa sajakah itu? Yuk kita simak. Unsur yang pertama yaitu headline. Hal ini bisa berupa kalimat pendek dan terkadang juga berupa slogan. Unsur yang kedua adalah subjudul. Subjudul ini merupakan gambaran garis besar produk. Pada bagian inilah kita menjaga supaya para pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Kemudian ada yang disebut dengan isi iklan. Pada bagian ini biasanya dicetak menggunakan huruf yang lebih kecil dibanding dengan judul. Unsur yang lainnya yaitu visual yang menarik. Nah, pada bagian ini biasanya pada iklan ini disertakan foto atau gambar. Hal ini merupakan faktor penarik bagi pembaca untuk menikmati iklan tersebut. Unsur yang terakhir yaitu nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali siapakah yang membuat iklan. Supaya lebih dipahami lagi, berikut terdapat sebuah gambar atau iklan layanan masyarakat mengenai demam berdarah. Dari gambar ini, kita bisa mengetahui unsur-unsur iklan, headline, subjudul, visual yang menarik, isi iklan, dan nama dan alamat pembuat iklan. Pada bagian atas ini, inilah yang
bagian headline. Kemudian ada judul penjelas atau kita menamakannya subjudul. Kemudian ini adalah visual yang menarik berupa gambar dan diberi warna yang menarik juga. Kemudian ini adalah merupakan isi dari iklan. Dan yang terakhir ini adalah nama dan alamat pembuat iklan. Biasanya terletak di bawah iklan. Ketika kita ingin membuat iklan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, buatlah tata letak atau layout yang sederhana. Semakin sederhana, maka iklan akan semakin mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Yang kedua, buatlah gambar semenarik mungkin. Ditambah dengan pewarnaan yang bagus, akan menarik pembaca untuk melihat iklan kita. Selain kita memperhatikan gambar dan tata letak, isi iklan yang kita buat haruslah menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Dan yang pastinya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Untuk tugas dari materi ini, buatlah sebuah iklan media cetak tentang hidup bersih dan sehat. Ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tata letak pada iklan tersebut. Kemudian, judul harus sesuai dengan isi iklan. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan unsur-unsurnya. Yang keempat, kombinasikan warna dengan gambarnya. Untuk tugas ini, bisa kalian buat di kertas HVS atau di buku gambar. Selamat mencoba! Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.